Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Septon Nugroho dari kelas S1 Pariwisata KA ingin mempresentasikan tentang Community Inclusive Tourism strategi atau strategi pariwisata inklusif masyarakat. Nah, di sini ada Community Inclusive Tourism atau strategi pariwisata inklusif masyarakat. Pariwisata inklusif. Pariwisata inklusif adalah pendekatan yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kesempatan bagi semua individu, termasuk mereka yang mungkin menghadapi hambatan atau diskriminasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi, manfaat, dan aksesibilitas yang adil bagi semua wisatawan dan masyarakat lokal. Pariwisata inklusif mencakup penghapusan hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang mungkin menghalangi beberapa individu untuk menikmati pengalaman pariwisata. Hal ini dapat mencakup fasilitas yang ramah disabilitas, layanan transportasi yang mudah diakses, dan kebijakan yang mempromosikan keberagaman, keadilan, dan kesetaraan dalam industri pariwisata. Nah, lalu ada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kualitas hidup dan tingkat keberlanjutannya di dalam masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor sosial, psikologis, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang membentuk cara orang berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain di komunitas mereka, menurut DFG 2003. Lalu ada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pariwisata merujuk pada upaya untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal melalui pengembangan sektor pariwisata. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam industri pariwisata, serta mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial signifikan dari aktivitas pariwisata di daerah mereka. Lalu ada pembangunan kapasitas. Dalam hal pariwisata, berfokus pada peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk membangun semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, adat lokal, untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi dasar, melakukan penilaian dan evaluasi dampak, dan menjadi pengelola yang adaptif. Peningkatan kapasitas ini juga berguna di bidang-bidang seperti pengembangan atau penguatan mekanisme penilaian dampak dengan semua pemangku kepentingan. Ada 4 jenis kapasitas. Yang pertama, kapasitas organisasi. Yang kedua, kapasitas teknis untuk memberikan layanan tertentu. Yang ketiga, kapasitas infrastruktur. Dan keempat, kapasitas masyarakat. Nah, lalu relevansi masyarakat dengan konsep Community Inclusive Tourism Strategi. Untuk merealisasikan industri pariwisata yang berkembang, para pemangku kepentingan perlu meningkatkan infrastruktur seperti jalan, transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bermanfaat bagi pariwisata, tetapi juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduk lokal. Masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata. Keberlanjutan konsep komunitas inklusif mendorong pemberdayaan masyarakat setempat dalam pemerintah inklusif. Penduduk lokal terlibat dengan mereka wisatawan dan terlibat dalam usaha pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan lokal, menciptakan peluang kerja, dan menguat identitas dan kebanggaan masyarakat. Lalu dalam pengembangan pariwisata keberlanjutan menjadi tujuan utama konsep komunitas inklusif, memastikan bahwa manfaat pariwisata tersebar merata di antara anggota masyarakat, sehingga memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi. Ini membantu mengurangi ketimpangan dan mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya lokal. Peningkatan pengalaman wisatawan juga mendapat manfaat dari konsep komunitas inklusif. Mereka dapat merasakan keberagaman budaya, nilai-nilai kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Interaksi yang positif antara wisatawan dan masyarakat setempat dapat menciptakan pengalaman yang lebih otentik dan berarti memperkaya perjalanan wisata mereka. Nah, di sini studi kasus lain mengambil wisata Pulau Merah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melibatkan stakeholder lain seperti masyarakat setempat dan para pengusaha. Salah satunya adalah melibatkan UMKM. Partisipasi masyarakat sekitar dalam membangun kelompok masyarakat Pulau Merah mulai aktif mengelola pariwisata Pulau Merah dengan menunjukkan tinggi aspek keterbukaan, pertanggungjawaban demi kemajuan wisata Pulau Merah. Lalu ada strategi tourism planning for communities.
Nah, introduction planning tourism merupakan suatu proses yang didasarkan pada kajian evaluasi sumber daya yang tersedia di daerah tersebut dan alternatif pemecahan untuk mengoptimalkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan manusia dan kualitas lingkungan. Menurut GET 1987, perencanaan pariwisata mengadaptasi definisi Gray 1989. Perencanaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan proses pengambilan keputusan bersama membuat di antara pemangku kepentingan utama yang otonom antar organisasi komunitas tourism domain untuk menyelesaikan masalah perencanaan domain atau untuk mengelola masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan domain. Lalu manajemen perencanaan pariwisata komunitas dan yang strategis. Perencanaan dan manajemen strategis juga penting untuk kelompok amorf seperti komunitas. Dalam menetapkan visi, tujuan, dan sasaran bersama untuk masa depan komunitas, anggota dapat bekerja untuk mewujudkan hasil yang diinginkan secara individu dan kolektif. Inti untuk mengembangkan strategi yang sukses adalah memahami apa yang mengembangkan strategi yang sukses dipikirkan dan dirasakan anggota tentang setiap perubahan atau dipikirkan dan dirasakan anggota tentang setiap perubahan perkembangan di komunitas mereka. Banyak metode yang dapat diterapkan untuk memperoleh pemahaman semacam itu, dan yang menurut saya paling mencerahkan didasarkan pada teori representasi sosial yang diuraikan di bawah ini bersama dengan alasan saya membuat pernyataan seperti itu. Seperti disebutkan sebelumnya, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi adalah langkah-langkah prosedural utama yang harus dilakukan ketika secara strategi mengelola suatu perusahaan, destinasi, atau komunitas. Dalam hal pariwisata di dalam komunitas, langkah pertama menyusun strategi mencakup serangkaian keputusan yang diambil untuk menentukan misi dan visi komunitas, biasanya destinasi, tujuan, serta kebijakan khusus yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. Teori representasi sosial dan perencanaan komunitas. Individu dapat dan benar-benar mempengaruhi, menciptakan, dan mengubah representasi sosial. SRT terjadi dalam konteks yang ditentukan secara sosial yang lebih menekankan pengaruh sosial dan interaksi komunitas dan masyarakat, bukan hanya interaksi pribadi atas peristiwa. Dan kawan-kawan 1996 menguraikan proses 3 langkah untuk membantu membangun dan mengidentifikasi referensi sosial. Yang pertama, mengidentifikasi perhatian individu. Yang kedua, menetapkan intensitasnya. Yang ketiga, menyusun daftar prioritas dan tingkat kinerja. Lalu triple bottom line. Triple bottom line atau disingkat TBL ini merupakan dimensi yang sering disangkut pautkan dengan keberlanjutan atau sustainable. TBL ini merupakan sosial lingkungan ekonomi. Hal ini terkait dengan konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang didukung keyakinan pandangan setiap bisnis atau komunitas adalah inti dari hasil yang sukses. Lalu indikator dan BH. Sederhana, indikator adalah variabel penting fisik, biologi, sosial, atau ekonomi yang dapat diukur. Misalnya jumlah pemilik lahan, lalu ada program pendidikan, mempromosi pengolahan lingkungan di suatu wilayah. Di tingkat nasional, kami menemukan indikator seperti produk domestik, lingkungan di suatu wilayah. Di tingkat nasional, kami menemukan bruto PDB yang terlihat menunjukkan tingkat standar hidup kami. Indikator lainnya termasuk laporan keadaan. Lalu indikator benchmark, tolak ukur adalah tingkat yang ditetapkan untuk indikator tertentu yang menjadi dasar pengukur kinerja seperti 80% penggunaan lahan berpartisipasi dalam program land care. Lalu ada relevansi terhadap masyarakat. Relevansi strategi perencanaan pariwisata untuk komunitas adalah bahwa hal ini dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan sebagai komunitas tersebut. Berupa aspek strategis yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, peningkatan pendapatan pekerjaan, yang kedua, pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan, yang ketiga, pelestarian budaya warisan, yang keempat, kesempatan berbisnis, pengembangan ekonomi lokal. Studi kasus yang saya ambil di Sulawesi adalah pengembangan destinasi wisata Tanah Toraja. Tanah Toraja adalah daerah yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi uniknya. Dan menerapkan strategi community inclusive tourism di Tanah Toraja, pariwisata di daerah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih adil pada masyarakat setempat, memperkuat pelestarian budaya, dan mempromosikan penghargaan tradisi lokal untuk merencanakan pariwisata berkelanjutan di Sulawesi. Lalu ada rural tourism community. Yang pertama ada pengertian desa wisata, pengertian wisata pedesaan, acara komunitas desa wisata, contoh acara desa wisata, perangkat melekat, pengembangan desa wisata, relevansi kepada masyarakat, contoh desa wisata yang ada di Indonesia, kesimpulan. Pengertian desa wisata sebagai pariwisata yang terjadi di lingkungan non perkotaan di mana terdapat aktivitas manusia yang memungkinkan beberapa aktivitas
yang terbatas di Taman Nasional dan lahan pertanian dengan manusia yang mengganggu. Pengertian wisata pedesaan, kegiatan multisegi yang dapat mencakup kegiatan masyarakat serta pariwisata yang berhubungan dengan pertanian. Betterhal 1998. Lalu ada acara komunitas seperti festival. Festival ini festival yang baik mencerminkan standar prioritas yang cita komunitas pedesaan, tetapi juga dapat melanggarkan cita yang salah yang dikomodasi secara negatif. Jadi penting untuk memastikan bahwa festival yang kita laksanakan itu sudah mencerminkan standar prioritas yang baik. Lalu contoh acara desa wisata yaitu Anugerah Desa Wisata. Lalu perangkap yang melekat adalah penetapan harga distribusi, kurangan pelatihan, kekurangan minat. Lalu pengembangan desa wisata, penggerakan operator masyarakat dari operator, jarang dari masyarakat. Selain dukungan masyarakat, pariwisata berbasis masyarakat harus memiliki komitmen pemerintah yang sejati, bukan sekedar teknisme. Pemerintah dapat memiliki akses ke sumber daya. Lalu relevansi kepada masyarakat, saya mengambil desa wisata Nanggalaran, Samantusi. Desa Nanggalaran memanfaatkan potensi sumber daya alam wisata, memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Samantubai mengolah berbagai olahan pertanian di Geria Coklat sebagai olahan hewan ternak, batik tulis, batik ekoprint, batik jemputan, spa, dan akomodasi. Lalu Samantudunya ada berbagai komunitas lokal. Desa wisata Nanggalaran juga berhasil menyerap pemuda sebagai pemandu wisata, pengurus wisata. Kesimpulan, strategi yang tepat dan pengembangan desa wisata Indonesia adalah melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan yang menjadi identitas, kemudian salah satu konsentrasi destinasi wisata tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan. Peluang yang ada dikembangkan desa wisata di Indonesia melalui beberapa kekayaan yang dimiliki, antara wisata petualang, wisata agrowisata, bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah. Wisata kreatif dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju. Dengan menyimpulkan bahwa maka saran yang diberikan adalah yang pertama, pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku stakeholder harus memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk beraktivitas dalam usaha membangun desa wisata. Yang kedua, diberikan kepada masyarakat di desa wisata perlu berkesinambungan dengan meneruskan namun tetap melakukan tahap monitoring evaluasi sehingga tidak berjalan stagnan. Yang ketiga, masyarakat dituntut lebih proaktif dalam rangka mengapresiasikan diri agar keluar dari kemiskinan dan pengangguran melalui kerja lingkungan sendiri. Lalu ada developing communities through tourism harnessing. The fourth. Apa itu tourism? Ethics and tourism, istilah berkaitan dengan studi tentang efek moralitas pada perilaku filsafat moral, serta menjadi sistem prinsip moral yang mengatur perilaku yang tepat. Sementara prinsip mungkin beda antara budaya, gagasan tentang tanggung jawab yang disajikan dan terutama berasal dari filsafat barat. Ethics and tourism, gagasan tanggung jawab perusahaan dalam kaitan dengan pariwisata yang pengembangan masyarakat diperkenalkan di bagian berikut, khususnya dalam perilaku etis corporate social responsibility CSR, kementerian yang berkulit swasta. Setelah ini, proper tourism adalah diskusi, sebuah konsep yang penting bagi publikasi ini karena membahas secara langsung dengan menggunakan pariwisata untuk membantu mengembangkan masyarakat miskin. Corporate social responsibility, kewarganegaraan korporat, tanggung jawab sosial korporat. CSR adalah perkembangan yang penting bagi industri perjalanan dan pariwisata sebagai bagian dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dan ini, persentase minat pelanggan terhadap pariwisata terus meningkat, mendukung pariwisata bermanfaat bagi sekitar. Masalah ini merupakan sangat penting untuk ditangani oleh manajemen progresif modern. Proper tourism, pariwisata untuk membantu dan mengembangkan masyarakat miskin. Proper tourism, pariwisata pro masyarakat miskin yang sering disebut PPT, adalah model pariwisata yang menghasilkan keuntungan bersih bagi masyarakat miskin. Model ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Istilah ini pertama kali diciptakan pada tahun 1999 dan yang disajikan sebagai sebuah inisiatif untuk menggunakan sejumlah besar uang yang dihasilkan pariwisata untuk membantu orang-orang miskin di dunia. Komunitas otoratif adalah kelompok orang yang berkomitmen satu sama lain dari waktu ke waktu, dan siapa model yang meneruskan
setidaknya bagian dari menjadi orang yang baik, hidup dengan baik hidup. Relevansi dengan masyarakat dalam lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat saat ini, kita perlu terus mempelajari dan mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana kita dapat mencapai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan pariwisata sebagai salah satu dari sekian banyak alat yang ada. Agar pariwisata dapat membantu masyarakat, konsep dan cara baru, inovasi baru, inovatif untuk melakukan terus berkembang pariwisata juga dapat menjadi alat yang dapat berkembang. Pariwisata juga dapat menjadi alat yang dapat meningkatkan pengaruh komunitas yang berwibawa dengan meningkatkan kekompakan dan pemberdayaan anggota. Studi kasus. Nah, studi kasus di sini saya mengambil kasus Otoritas Pariwisata Hawaii dan Sierra Club Otoritas Pariwisata Hawaii. Misi HTA adalah untuk secara strategis mengelola pertumbuhan industri pengunjung Hawaii dengan cara yang konsisten dengan tujuan ekonomi yang nilai-nilai budaya, pelestarian sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.